Pagi, Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Bisma Krisnadewa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Peran Kepuasan Konsumen dalam memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. Studi pada ILC Surakarta. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kualitas pelayanan dapat membentuk loyalitas siswa, baik secara langsung maupun melalui kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi. Di sini, penelitian ini berangkat dari perkembangan pendidikan non-formal, khususnya khusus bahasa Inggris, yang semakin relevan seiring globalisasi dan transformasi digital. Namun, peningkatan jumlah lembaga khusus tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan jumlah peserta didik secara linear. Konsumen saat ini juga semakin selektif. Mereka tidak hanya mempertimbangkan program pembelajaran, tetapi juga keseluruhan kualitas layanan dan pengalaman yang diterima. Kondisi tersebut datang dengan LC Surakarta yang menghadapi tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan siswanya. Karena itu, loyalitas konsumen menjadi isu penting untuk diteliti. Kemudian, urgensi masa ini terlihat lebih jelas dari data internal ILC pada periode 2023 sampai 2025. Pada tahun 2023, terdapat 800 anggota baru dan 91 siswa yang bergabung kembali, sehingga total siswa yang bergabung sebanyak 891. Sementara itu, 895 siswa berhenti. Artinya, pertumbuhan masih berada pada minus 4. Pada 2024, kondisinya memburuk menjadi minus 64, dan pada tahun 2025 masih negatif sebesar minus 43. Jadi, poin utamanya bukan sekedar adanya siswa baru, tetapi jumlah siswa yang bergabung belum mampu mengimbangi jumlah siswa yang berhenti. Kondisi inilah yang menunjukkan adanya persoalan retensi dan loyalitas. Kemudian, selain data pertumbuhan siswa, masukan dari siswa dan orang tua menunjukkan adanya persoalan layanan tersebar pada seluruh dimensi virtual. Pada bukti fisik, terdapat masukan mengenai proyektor, parkir, dan area antar jemput. Pada keandalan, terdapat isu konsistensi akibat pergantian pengajar. Pada daya tangkap, respon terhadap kendala pembelajaran dinilai masih perlu dipercepat. Kemudian, pada jaminan, informasi mengenai progres belajar perlu diperjelas. Sedangkan pada empati, perhatian terhadap kebutuhan individual dan fleksibilitas jadwal masih dapat ditingkatkan. Jadi, isu layanan di ILC tidak hanya berkaitan dengan proses mengajar, tetapi mencakup keseluruhan pengalaman siswa. Kemudian, dari kondisi tersebut, saya mengidentifikasi tiga celah penelitian. Yang pertama, hasil penelitian terdahulu belum konsisten. Sebagian studi menemukan bahwa kepuasan memediasi hubungan kualitas layanan dan loyalitas, sementara studi lain tidak menemukan peran mediasi yang efektif. Kedua, mayoritas penelitian masih berfokus pada pendidikan formal atau perguruan tinggi, padahal dalam pendidikan non formal siswa relatif lebih mudah berpindah lembaga karena partisipasinya bersifat sukarela dan tingkat persaingannya tinggi. Ketiga, penelitian ini memosisikan kualitas layanan sebagai konstruksi tingkat tinggi formatif yang dibentuk secara simultan oleh 5 dimensi sektoral. Ini menjadi pendekatan metodologis yang membedakan penelitian saya dengan penelitian lain. Kemudian, berdasarkan gap tersebut, penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan utama. Yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen? Dan yang ketiga, apakah kepuasan konsumen memediasi hubungan antara kualitas pelayanan dan loyalitas? Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menguji ketiga hubungan tersebut secara empirik. Kemudian, penelitian ini menggunakan tiga variabel utama. Yang pertama, kualitas pelayanan, yaitu kemampuan lembaga dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan melalui kinerja layanan. Variabel ini diukur melalui 5 dimensi serval, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Kemudian, kedua, kepuasan konsumen, yaitu evaluasi yang muncul setelah konsumen membandingkan pengalaman aktual dengan harapan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah loyalitas konsumen, yaitu komitmen untuk mempertahankan hubungan dengan penyedia layanan. Dalam konteks ASI, loyalitas tergantung dari kesediaan manajemen program, memberikan rekomendasi positif dan tidak mudah berpindah ke pesaing. Ketiga konsep inilah yang menjadi dasar hubungan dalam model penelitian saya.
Kemudian untuk penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa kualitas layanan berkaitan dengan kepuasan dan loyalitas, tetapi mekanismenya belum sepenuhnya konsisten. Sebagai contoh, Paulu dan rekan menemukan bahwa kualitas layanan meningkatkan loyalitas melalui kepuasan, tetapi tidak secara langsung. Namun sebaliknya, Borisade dan rekan menemukan adanya pengaruh langsung sekaligus pengaruh melalui kepuasan. Kemudian, Bakri dan rekan menemukan bahwa kepuasan belum mampu memediasi hubungan kualitas layanan dan loyalitas. Jadi, literatur menunjukkan pola hubungan yang berbeda-beda. Inkonsistensi inilah yang memperkuat kebutuhan untuk menguji kembali model tersebut dalam proses pendidikan formal di ILC Surakarta. Kemudian, berdasarkan teori dan penelitian dahulu, model penelitian ini pun menguji 3 hipotesis. Hipotesis pertama menguji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis kedua menguji pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. Dan yang ketiga, hipotesis ketiga menguji peran mediasi kepuasan pada hubungan kualitas layanan dan loyalitas. Dengan demikian, model ini menguji jalur langsung sekaligus jalur langsung melalui kepuasan konsumen. Next, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan dilakukan pada ILC Surakarta. Analisis data menggunakan PLM-SIM. Metode ini dipilih karena mampu menguji hubungan antar variabel laten secara simultan, sesuai untuk kombinasi konstruk reflektif dan formatif, serta dapat menguji efek mediasi juga. Untuk konstruk kualitas layanan tingkat tinggi digunakan pendekatan 2 tahap atau two-stage approach. Teknik sampling yang digunakan adalah proporsi sampling. Responding haruslah mengikuti minimal 1 paket pembelajaran atau at least 10 pertemuan dan berusia minimal 17 tahun. Kemudian dari 221 respon yang terkumpul setelah diproses screening, diperoleh 141 responden yang layak diolah. Pengumpulan data dilakukan pada 1 April hingga 4 Mei 2026 secara online dan offline. Kemudian, instrumen penilaian menggunakan kuesioner yang terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama mengukur karakteristik demografi responden. Bagian kedua terdiri dari 26 pernyataan untuk mengukur 5 dimensi serval, kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Seluruh item dihitung menggunakan skala likely 5 poin dari 1 untuk sangat tidak setuju hingga 5 untuk sangat setuju. Instrumen tersebut diadaptasi dari sumber penelitian terdahulu yang relevan. Setelah diproses screening, terdapat 151 responden yang layak dianalisis. Sebanyak 58,87% responden adalah perempuan dan 41,13% adalah laki-laki. Mayoritas responden, yaitu 86,52%, berada pada rentang usia 14 sampai 29 tahun atau termasuk dalam generasi Z, sehingga profil sampel didominasi oleh generasi Z yang saya sampaikan tadi. Kemudian 63,83% berstatus pelajar atau mahasiswa, dan 86,52% masih aktif belajar di ILC. Dari sisi program sendiri, 82,27% mengikuti English for General, sementara tujuan belajar besar ada pengembangan diri sebesar 39,01%, dan kebutuhan akademik sebesar 35,40%. Jadi, sampel terutama menggambarkan siswa muda yang masih aktif dalam pembelajaran di ILC. Kemudian, untuk analisis statistik deskriptif, secara deskriptif, 10 item memiliki nilai rata-rata antara 4,447 sampai 4,801 pada skala 5 poin. Artinya, responden secara umum memberikan penilaian yang sangat positif. Pada tingkat variabel, kepuasan memiliki rata-rata tertinggi sebesar 4,706, loyalitas sebesar 4,598, sedangkan dimensi serta berada pada kisaran 4,504 sampai 4,596. Meskipun seluruh penilaian relatif tinggi, empatik memiliki rata-rata paling rendah, yaitu 4,504. Ini menunjukkan bahwa perhatian individual tetap menjadi area yang relatif paling terbuka untuk dipilih. Selanjutnya, di sini ada evaluasi modal reflektif.
Pertama, dari sisi validitas convergence, seluruh autoloading berada di atas 0,70. Nilainya berkisar dari 0,745 sampai 0,857. Jadi seluruh indikator memenuhi kriteria validitas konvergen. Kedua, nilai kontak alpha dan composite reliability seluruhnya di atas 0,70, sedangkan AP di atas 0,50. Artinya, konsul dinyatakan reliable dan memiliki validitas konvergen yang memadai. Ketiga, validitas diskriminasi diuji menggunakan HDMT. Nilai tertinggi adalah 0,87 dan seluruhnya masih di bawah batas 0,90. Dengan demikian, model FX memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Kemudian, untuk konstruk formatif sepal, evaluasi dilakukan melalui FIF, outer weights, dan outer loading. Pada uji kolineralitas, tiga dimensi memiliki FIF di bawah 5. Namun, daya tanggap sebesar 6,072 dan bukti fisik sebesar 5,47 berada di atas batas 5. Ini menunjukkan adanya kolineritas yang perlu dicatat sebagai keterbatasan dalam interpretasi konstruk formatif. Selanjutnya, seluruh outer weight signifikan dengan p-value 0,0000. Kontribusi relatif terbesar berasal dari daya tanggap sebesar 0,226, kemudian jaminan 0,222, dan bukti fisik 0,221. Perbedaannya relatif tipis sehingga seluruh dimensi tetap penting. Kemudian, sebagian informasi pendukung, seluruh autologi juga tinggi antara 0,905 sampai 0,940. Jadi, kelima dimensi berkontribusi signifikan terhadap survival, tapi hasilnya tetap perlu dibanding dengan mempertimbangkan isu kolonialitas tadi. Yang saya sebutkan di uji kolonialitas. Kemudian, untuk evaluasi multistruktural, seluruh Einer FIF berada di antara 1 sampai 1,851, sehingga tidak terdapat masalah multikolonialitas pada hubungan struktural. Kedua, nilai R-square kepuasan adalah 0,460, artinya kualitas layanan menjelaskan 46% variasi kepuasan. Untuk kualitas R-square sebesar 0,566, yang artinya 56,6% variasi loyalitas dapat disebutkan oleh prediktor dalam model. Ketiga, dari nilai R-square, pengaruh survival terhadap kepuasan tergolong besar, yaitu 0,851. Sementara pengaruh survival terhadap loyalitas sebesar 0,170 dan kepuasan terhadap loyalitas sebesar 0,254. Keduanya tergolong sedang. Terakhir, nilai Q-score predik untuk kepuasan dan loyalitas berada di atas 0, sehingga model memiliki relevansi prediktif. Kemudian, slide ini merupakan hasil utama pengujian hipotesis. Pertama, pengaruh survival terhadap loyalitas memiliki koefisien 0,369, P statik 3,635, dan P value 0,000, yang artinya pengaruhnya positif dan signifikan. Kedua, pengaruh survival terhadap kepuasan memiliki koefisiensi 0,678 dengan P statik 13,486 dan P value 0,0000. Ini merupakan hubungan langsung yang paling kuat dalam model tersebut. Dan yang ketiga, efek tidak langsung survival terhadap loyalitas melalui kepuasan memiliki koefisien 0,306, P statik 4,133, dan P value 0,0000. Jadi, efek mediasi terbukti signifikan. Selain itu, kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas dengan koefisiensi 0,451. Karena pengaruh survival terhadap loyalitas tetap signifikan, sementara efek tidak langsung melalui kepuasan juga signifikan, maka bentuk mediasinya ada mediasi parsial. Dengan demikian, seluruh hipotesis diterima. Kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan membentuk loyalitas melalui dua mekanisme. Yang pertama, secara langsung, ketika siswa merasakan pengajar yang kompeten, staf yang responsif, layanan yang konsisten, fasilitas yang memadai, dan perhatian individual, mereka cenderung melanjutkan program, memberikan rekomendasi, dan tidak mudah pindah ke pesaing. Kedua, secara tidak langsung melalui kepuasan. Kualitas layanan yang baik terlebih dahulu meningkatkan kepuasan, kemudian kepuasan tersebut membuat loyalitas. Temuan ini mendukung sejumlah penelitian sebelumnya, termasuk Paulau, Borisade, Mulyono, dan
Amanati Lah. Jadi, ini temuan penelitian ini adalah bahwa kualitas sains tidak hanya langsung mendorong loyalitas, tapi pengaruhnya juga diperkuat melalui terciptanya kepuasan siswa. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga kesimpulan utama. Pertama, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas siswa. Kedua, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan. Dan yang ketiga, kepuasan memediasi secara parsial pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas. Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian pemasaran jasa dan konteks pendidikan non formal. Penelitian ini juga menunjukkan relevansi kualitas layanan sebagai konsep tingkat tinggi yang dibentuk oleh 5 dimensi seksual. Secara manajerial, kualitas layanan perlu ditempatkan sebagai strategi utama lembaga, bukan sekedar fungsi operasional. Prioritas perbaikan dapat diarahkan pada kecepatan respon, kejelasan progres belajar, konsistensi pengajar, fasilitas, dan juga perhatian personal. Secara khusus, daya tanggap menunjukkan kontribusi relatif terbesar dalam membentuk persepsi kualitas layanan, meskipun seluruh dimensi tetap berkontribusi signifikan. Kemudian, untuk keterbatasan data penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu lembaga, yaitu ASU Surakarta, sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Yang kedua, responnya didominasi oleh kelompok usia muda atau generasi Z, dan terutama siswa aktif, sehingga belum sepenuhnya mempresentasikan seluruh kelompok konsumen termasuk siswa yang telah berhenti. Dan yang ketiga, desain penelitian bersifat cross-sectional, sehingga menggambarkan kondisi pada satu periode waktu. Dan yang keempat, model hanya berfokus pada kualitas layanan, kepuasan, dan kualitas. Karena itu, penilaian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menggunakan pendekatan yang lainnya dan menambahkan variabel seperti harga, perceived value, citra merek, ataupun yang lainnya. Demikian pemaparan penelitian saya. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan yang konsisten dapat membangun loyalitas secara langsung sekaligus memperkuat melalui kepuasan siswa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Muji. Saya ucapkan terima kasih.